Oke, Mas Roy, Anda masih yakin tidak ada permintaan maaf dari Bang Damai dan juga Bang Egy? Saya lebih percaya statement langsung dari Bang Egy yang tadi siang itu di Bandara Soekarno-Hatta dengan Bang Damai Lubis daripada Prater Mul yang hanya dengar-dengar dari orang lain. Itu jelas, tidak ada minta maaf. Bang Rismon, jadi Bang Damai dan juga Bang Egy bisa dapat SP3 karena apa menurut Anda alasannya? Minta maaf lah. Ya, maaf. Pasti itu. Meskipun disangkal, tapi kan ada satu waktu saya dengan Muhammad Rahmat itu berdiskusi secara live itu kan jelas dikatakan sekuensnya. Ada permintaan maaf, ada saling mendoakan, terus bahkan ada berangkulan. Oh, ada masalah. Ini Mas Ade, usul yang kedua, kita sama Pak Jokowi. Pak Jokowi, Dr. Tifa itu S2-nya tentang imunologi, ya kan? Dengan senang hati kalau Pak Jokowi berkenan, saya mau treatment beliau, dengan senang hati. Kalau beliau memang mengundang saya, dok, saya mohon dong di treatment untuk autoimun saya, dengan senang hati, Mas. Halo, selamat malam sahabat semua. Apa kabar? Semoga sehat-sehat walafiat. Amin. Ya, cuplikan video barusan, yaitu tentang kondisi psikologi dari trio teroris Dr. Tifa, kemudian Rismon dan Roy Suryo pasca terbitnya SP3 surat pemberhentian penyidikan untuk dua orang tersangka yaitu Egy Sujana dan DHL. Jadi kondisi psikologi tiga orang itu berbeda saat ini. Kalau kemarin mereka masih garang, sekarang agak berbeda, terutama Dr. Tifa dan Rismon. Jadi sebentar saya akan putar video selengkapnya supaya teman-teman bisa menilai. Yuk, sebelum masuk ke videonya, seperti biasa, bagi yang belum tekan tombol like dan subscribe, yuk mohon kesediaannya untuk tekan dong, biar saya tetap bersemangat bikin video. Yuk kita masuk untuk lihat videonya teman-teman. Datang Pak Jokowi yang saya hormati, saya berharap jangan salah info. Saya kesini mungkin Bapak terima, mungkin pembisik-pembisiknya menyatakan Egy datang mau minta maaf. No way, jelas ya. Saya datang bukan untuk minta maaf. Itu saya sampaikan depan beliau. Mungkin itu saya senang dengan kebaikan beliau luar biasa dalam akhlak ya, akhlak. Kalah saya. Nah, lalu yang saya menarik lagi, Bapak Jokowi yang terhormat, dia menyatakan saya harus bagaimana. Nah, disitulah baru ada RJ itu. Saya minta perintah Kapolri kepada Kapolda, Kapolda kepada Dirkrimum, cabut cekal saya dan SP3-kan saya. Itu yang saya bilang tuh. Dia langsung reaksi. Pak Sarip, ajudannya, panggil polisi. Nah, saya baru tahu di sana ada polisi, bukan saya didampingi polisi. Udah ada di situ. Oke, Mas Roy, Anda masih yakin tidak ada permintaan maaf dari Bang Damai dan juga Bang Egy? Saya lebih percaya statement langsung dari Bang Egy yang tadi siang itu di Bandara Soekarno-Hatta dengan Bang Damai Lubis daripada Prater Mul yang hanya dengar-dengar dari orang lain. Itu jelas, tidak ada minta maaf. Oke, baik Pak Susno, jadi berarti memang restoratif justice harus ada yang namanya pertimbangan ya? Harus ada minta maaf. Oke. Dan kalau memang itu bisa dilihat di SP3-nya. Saya kira pegang SP3-nya. Pak Yakub, ada pertimbangan dalam restoratif justice atau enggak? Ada jelas ya di SP3-nya nanti mungkin bisa dikonfirmasi langsung oleh pihak yang menerima langsung bahwa saya bacakan sedikit bahwa sehubungan dengan rujukan di atas diberitahukan kepada kepala bahwa terhitung mulai tanggal sekian penyidikan yang diduga dilakukan oleh tersangka Damai Lubis dihentikan dengan alasan demi hukum berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana resume singkat hasil penyidikan terlampir. Nah, jadi sudah jelas bahwa SP3-nya itu dikarenakan adanya keadilan restoratif. Nah, saya harus sampaikan juga nih sedikit di sini bahwa dari tadi saya menyimak sekali diskusi yang cukup panjang mengenai kronologis bagaimana sih kedatangan Bang DHL dan Bang Egy Sujana ke kediaman Pak Jokowi. Saya tentunya tidak hadir di situ, saya harus sampaikan pada saat itu. Jadi saya tidak bisa terlalu detail mengatakan apa yang terjadi dalam situ. Tapi yang dapat saya sampaikan, dan ini sudah disampaikan langsung oleh Pak Jokowi kepada kami, adalah pertemuannya berjalan dengan sangat baik. Silaturahminya itu berjalan dengan sangat kekeluargaan. Bayangkan saja Mbak, kalau ada orang yang bertamu, masa buat apa? Masa mau berantem? Pasti kan berbaik-baikan. Setelah itu pun Pak Jokowi juga sampaikan, tidak perlu diperdebatkan. Apakah itu mengenai maaf-maafan, saya understanding. Nah tadi Bang DHL yang sampaikan, Pak Jokowi yang menyampaikan itu. Pak Jokowi menyampaikan, saya sudah understanding. Jadi kalau saya melihatnya, jika ada perdamaian di antara kita, itu adalah hal yang sangat baik. Perdamaian ada karena ada permintaan maaf?
kembali lagi itu tidak perlu diperdebatkan karena silaturahminya berjalan dengan sangat baik. Jadi kembali lagi ya, perdamaian di bangsa ini, dalam beragama, dalam bermasyarakat, itu kan hal yang baik. Jadi itu bukan hal yang seharusnya ada orang berdamai malah curigai kiri kanan. Justru kita harus syukuri ada hal itu. Dan itu adalah spirit dari KUHP yang baru. Oke. Itu mungkin yang harus di-highlight juga, Mbak. Oke, baik. Bang Rismon, jadi Bang Damai dan juga Bang Egy bisa dapat SP3 karena apa menurut Anda alasannya? Minta maaf lah. Ya, maaf. Pasti itu. Meskipun disangkal, tapi kan ada satu waktu saya dengan Muhammad Rahmat itu berdiskusi secara live, itu kan jelas dikatakan sekuensnya. Ada permintaan maaf, Ya. ada saling mendoakan, terus bahkan ada berangkulan. Oh, Tidak ada masalah. Ini Mas Ade, usul yang kedua. Kita sama Pak Jokowi. Pak Jokowi, Dr. Tifa itu S2-nya tentang imunologi, ya kan? Dengan senang Saya hati baca. kalau Pak Jokowi berkenan, saya mau treatment beliau dengan senang hati. Ya, kondisi psikologi dari 3 orang itu sangat berbeda jauh. Ibarat main bola, Roy Suryo itu total football. Pokoknya apapun yang terjadi, dia tetap menyerang Pak Jokowi dan tetap mengakui bahwa tidak ada kata maaf yang terucap di bibirnya DHL dan Egy Sujana waktu ke Solo, waktu ketemu Pak Jokowi. Dia tetap yakin, jadi tetap lanjut. Pokoknya apapun yang terjadi, tidak ada kata maaf dari Egy Sujana. Jadi itu yang membuat Roy tetap kuat. Nah, tetapi lain hanya dengan 2 orang temannya, yaitu Dr. Tifa dan Rismon. Maka tadi kalau teman-teman jeli, tadi waktu Rismon bicara, itu Rasul tertawa. Rasul menertawakan Rismon. Nah, jadi saya jadi bertanya, ini loh kok mereka tidak kompak lagi? Sekarang malah ada yang menertawakan Rasul, menertawakan Rismon. Lalu kalau kita lihat Dr. Tifa, loh kok sekarang dia malah ngemis-ngemis kayak Mas Ade Darmawan supaya mau kalau Pak Jokowi bersedia, dia mau treatment Pak Jokowi. Wah, luar biasa nih. Jadi kan ya hati mereka sudah tercabik-cabik karena memikirkan atau membayangkan 12 tahun penjara itu, aduh, itu sesuatu yang luar biasa. Tidak mudah. Maka kemudian mereka pikir caranya. Nah, kebetulan mungkin Rosuro ini entah dia tidak punya cara kah, ataukah memang dia itu punya motivasi untuk menghajar Pak Jokowi itu begitu luar biasa sehingga tidak mundur satu langkah pun. Kita lihat ini kondisi terakhir ini dia tidak berubah sama sekali. Tapi Rismon itu kelihatan bahwa dia itu walaupun ketika bersama Rosuro itu menunjukkan gestur bahwa dia masih kuat, dia masih tegar. Tetapi di kesempatan lain, seperti di video yang barusan kita dengar itu sudah berbeda. Sudah mulai mengakui bahwa ada permintaan maaf dari Egy Sujana dan DHL. Makanya barangkali dia berpikir bahwa wah, apakah saya juga bisa dapat maaf juga, siapa tahu. Maka kemudian psikologi yang ditampilkan itu sudah agak berbeda. Dia mengakui bahwa ada kata maaf yang diucapkan, maka kemudian mereka dimaafkan oleh Pak Jokowi. Ya, itu Rismon. Dokter TV ya dengan strategi dokter lah, namanya dokter kan. Jadi dia punya alasan lah, kalau Pak Jokowi bersedia dia mau treatment. Karena kebetulan kondisi kesehatan Pak Jokowi juga kan sedang tidak baik atau kurang baik, sedang menurun. Ada masalah kesehatan juga, maka kesempatan bagus untuk dia bisa, kalau dikasih kesempatan ya bisa treatment Pak Jokowi. Siapa tahu dia dapat pengampunan, ya kan, dapat SP3 juga. Nah, ini yang saya baca teman-teman. Mungkin kalau teman-teman punya pandangan lain atau punya ya sudut pandang yang berbedakah atau samakah, kasih komentar dong biar seru. Karena kasus ini makin hari itu makin
makin ya terang, makin jelas bahwa memang kebencian yang mendasari perjuangan mereka. Jadi saya tidak tahu untuk Dr. Tifa dan Rismond, tapi untuk Roy Suryo sudah sangat jelas kebencian yang menjadi dasarnya. Jadi dasar perjuangan Roy Suryo itu kebencian. Kalau Dr. Tifa dan Rismond saya nggak tahu, karena kita tahu awalnya mereka bertiga ini kan sebenarnya diundang oleh timnya Egy Sujana untuk jadi staf ahli kan dalam kasus yang kemarin itu. Saya nggak tahu siapa namanya itu, teman-teman boleh yang tahu atau yang ingat namanya tulis, yang di Jawa Tengah itu, yang 2 orang Gus Nur sama siapa lagi satu itu yang sudah masuk penjara itu staf ahlinya kan 3 orang ini, trio teroris ini, yang kemudian dari situlah mereka kemudian jadi ya seperti sekarang memainkan strategi membenci Pak Jokowi. Jadi sebenarnya yang punya mungkin saja ya, katanya orang besar di belakang, mungkin saja namanya dugaan kan, tapi kita tidak boleh menduga siapa-siapa. Tapi kalau kita menduga ya boleh dong, ya siapalah, entah siapa orang besar itu kan, yang punya modal besar, badan besar, pengaruh besar, atau siapapun lah yang kemudian mungkin dia masuk lewat Roy Suryo kah sehingga merasa terbebani. Wah, nggak enak nih, sudah sepakat untuk kita hajar Pak Jokowi, tiba-tiba saya mundur. Tidak mungkin, teman-teman kan sudah mendukung saya, yaitu Rismond dan Dr. Tifa. Kok saya mundur? Tidak boleh. Maka Roy Suryo tetap dengan strateginya, yaitu menyerang total football ya. Jadi semoga beberapa hari ke depan atau minggu-minggu ke depan atau bulan-bulan ke depan itu ada keanehan-keanehan lagi yang bisa kita lihat dari trio ini. Jadi malam ini saya hanya mau sampaikan itu ke teman-teman semua. Mohon dukungan like dan subscribe untuk channel ini. Semoga tetap sehat walafiat teman-teman dan keluarga semua. Dan kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih dan selamat malam.